Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini saya ingin kita membahas satu topik di bawah judul habis akal. Saudara, dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami suatu keadaan di mana rasanya kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, atau rasanya sudah tidak ada lagi jalan keluar, di mana kita merasa sudah habis akal. Ternyata keadaan yang demikian ini bisa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya sangat mengejutkan, bukan? Karena memang tidaklah mudah untuk mengerti rencana Allah dalam hidup yang seperti itu, di mana terkadang Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk masuk ke dalam rencananya melalui keadaan habis akal. Dalam Keluaran pasal 14 mulai ayat yang pertama, kita melihat bahwa ketika bangsa Israel tepat berada di tepi laut, dekat Pi-hahirot, dekat Baal-Zephon, Tuhan memerintahkan mereka untuk berkemah. Di samping itu, Tuhan juga mengeraskan hati Firaun agar mereka mengejar bangsa Israel. Mungkin secara manusia kita merasa heran dan mulai berpikir, apakah Tuhan sudah tidak sanggup lagi menahan orang Mesir itu, sehingga bangsa Israel dapat tenang menyeberangi lautan itu? Bisa dibayangkan bahwa pada saat itu bangsa Israel sangat ketakutan karena dalam posisi yang sudah habis akal. Kalau maju ke depan ada laut yang terbentang, kalau mundur ke belakang sudah ditunggu oleh pasukan Firaun. Mereka sudah habis akal dan panik serta ketakutan. Dalam menghadapi kondisi habis akal, apa yang harus kita lakukan? Apakah tinggal menunggu mati saja? Itu adalah sikap putus asa. Atau kita mau melakukan apa saja asalkan kita tetap dapat hidup? Itu adalah jalan yang seringkali diambil oleh dunia ini. Namun sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa ada sesuatu maksud Tuhan yang akan Dia kerjakan, dan akhirnya dinyatakan buat hidup kita untuk menyatakan kuasanya di kondisi habis akal. Di saat kita sudah tidak lagi bisa berbuat sesuatu, ingatlah bahwa Allah kita yang hidup sanggup dan mampu melakukan sesuatu di sana. Saudara, apakah yang seharusnya kita sadari dalam keadaan habis akal? Pertama adalah, terkadang Allah menuntun kita ke dalam keadaan habis akal. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Saudara, keadaan bangsa Israel dalam kondisi habis akal itu adalah suatu rancangan yang datang dari Allah. Itu terjadi atas perintah Allah. Jadi keadaan habis akal ini ada dalam pikiran Allah, karena Dia telah merencanakannya dengan tujuan untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga bangsa Mesir mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Saudara, kadangkala Allah menuntun Anda pada keadaan habis akal dengan memberikan suatu perintah khusus kepada Anda dan menuntut Anda melakukan perintah tersebut. Ini berarti Tuhan merencanakan sesuatu bagi Anda di kondisi habis akal itu. Jadi, jangan lari kemana-mana, tetapi coba temukan maksud dan rencana Allah dalam kondisi yang pelik dan buntu itu. Dalam pencarian itu, Anda tidak berdiri sendiri, karena kondisi ini diadakan oleh Allah. Karena Allah ingin menyatakan kemuliaan dan kuasanya dalam kehidupan Anda. Memang benar kita tidak pernah tahu kapan semua permasalahan tersebut akan berakhir. Tetapi kalau Anda terus melangkah, maka Allah akan menyatakan kemuliaannya atas hidup Anda dan atas orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi jangan memberontak karena tidak ada gunanya. Dan kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda akan lebih jauh menyimpang dari rencana Allah. Tetapi lihatlah rencananya bagi Anda di tengah-tengah keadaan habis akal itu. Yang kedua adalah Allah hendak menguji kita dalam keadaan habis akal. Allah mengadakan keadaan habis akal dalam hidup Anda. Tujuannya adalah untuk menguji Anda. Ia ingin melihat ketaatan Anda. Apakah Anda tetap setia pada rencana Allah? Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang keempat berkata, lalu mereka berbuat demikian. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel mau mentaati perintah Tuhan itu. Tidakkah mereka dalam mentaati firman Tuhan ini akan terlihat sejauh manakah iman mereka kepada Tuhan? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengizinkan kita masuk di keadaan habis akal untuk melihat sebesar apa iman dan pengharapan kita kepada Allah. Ketika Dia mengizinkan keadaan-keadaan yang membingungkan menimpa Anda, seperti bangsa Israel yang terjepit di antara laut dan pasukan Firaun yang siap menghancurkan, apakah Anda mau tetap taat pada firman-Nya? Adakah Anda masih tetap berharap ketika kondisi Anda semakin sulit karena Anda mengikuti perintah Allah? Kalau Anda gagal, itu menandakan bahwa Anda tidak memiliki iman seperti yang Allah inginkan dalam hidup Anda. Inilah yang membedakan kita dengan dunia ini. Kalau dunia ini melakukan apa saja ketika diperhadapkan kepada keadaan habis akal, namun kita orang percaya tetap dituntut untuk tetap percaya bahwa Allah akan menuntun Anda keluar dari persoalan itu kalau Anda tetap taat pada perintahnya.
Yang ketiga adalah Allah akan bertindak karena kita dalam keadaan habis akal. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 berkata, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara, pada waktu yang tepat Allah akan menyatakan pertolongannya karena memang Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itulah sebabnya dia berkata, pertama, jangan takut. Artinya kendalikan rasa takut Anda dan kuatkan iman dan pengharapan Anda kepada Allah dengan taat akan firman Allah. Kedua, berdirilah tetap, teguhkan hati Anda dan jangan goyah serta mantapkan iman Anda. Ketiga, lihatlah, artinya saksikan dan alami kemuliaan dan kuasa Tuhan. Tuhan akan berperang untuk Anda, maka Anda akan menjalani hidup ini dengan tenang. Saudara, dalam keadaan habis akal, kalau Anda tetap percaya, maka Allah akan bertindak dengan mengambil alih pimpinan sehingga Anda akan diam saja. Sebab Allah mengerti sejauh mana kemampuan Anda, dan Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara, kalau hidup Anda saat ini dalam keadaan habis akal, ingatlah bahwa di balik semuanya itu ada rencana Allah bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sebab Dia bisa pakai kondisi itu untuk menguji sejauh manakah iman Anda kepada Dia. Itulah sebabnya jangan pernah kecewakan Dia sekalipun kondisinya semakin sulit. Dan lihatlah kuasanya, sebab Dia akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.